Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih guys semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, sebelum teman-teman menonton video ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dan teman kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, kelas 1B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama, Muhammad Ardiansyah Siregar. Kedua, Muhammad Arif. Yang ketiga, Riyadus Salihin Nair. Dan yang keempat, dengan saya sendiri, Nisa Haya Khairuni. Baiklah, di video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan membahas materi tentang konsep sikap. Mata kuliah Psikologi Umum. Pasti penasaran bukan? Nah, teman-teman, jangan lupa nih sebelum menonton, klik tombol subscribe, like, comment, and share. Ingat, subscribe itu gratis loh, gak rugi dan dapat pahala. Selamat menonton, keep enjoy! Pengantar Psikologi Umum. Konsep sikap. Menurut Notomojo, secara definisi, sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasikan melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pada praktek atau tindakan. Menurut Syaifuddin, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek, memihak atau tidak memihak, yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau kognisi, dan predisposisi tindakan atau konasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Calhoun, sikap merupakan sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Jadi, sikap merupakan keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Komponen sikap. Sikap seseorang ditentukan oleh kepuasan yang dirasakan sesuai harapannya. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Kemudian menurut Azwar, komponen-komponen sikap sebagai berikut. Pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses yang menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua, komponen afektif. Menyangkut masalah emosional subjektif sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga, komponen konatif. Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Karakteristik sikap. Menurut Brigham, tahun 1991, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu: pertama, sikap dapat disimpulkan merupakan cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto tahun 1998 dalam buku Notomojo tahun 2003 adalah: pertama,
Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah. Karena itu, sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Yang keempat, objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar. Karenanya, sikap dapat mengalami perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Antara lain, pertama, faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif, sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor genetik dan fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik. Misalnya, waktu masih muda, individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan. Tetapi, ia menjadi biasa setelah menderita sakit, sehingga secara rutin harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Menurut Oskam, dua aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. Pertama, peristiwa yang memberi kesan kuat. Yang kedua, munculnya objek secara berulang-ulang. Kebudayaan. Kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah karena kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Misalnya, orang tua pemusik akan cenderung melahirkan anak-anak yang juga senang musik. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, individu bersikap konformis atau sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Misalnya, seorang anak nakal yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri,
kemungkinan akan berubah menjadi tidak nakal lagi. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Misalnya, media massa banyak digunakan oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang yang merasa betah bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersama. Menurut Heri Purwanto, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Pertama, sikap positif cenderung tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Yang kedua, sikap negatif cenderung kepada tindakan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan secara pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati, seksama, seleksi sesuai dengan kriteria tertentu. Tes psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi skala sikap, dan skala sikap ini diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikologi. Yang kedua, pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan teknik pengukuran secara tidak langsung ini adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur, dan pengetahuan atas ini mungkin akan mempengaruhi jawabannya. Adakah responden menjawab sejujurnya? Hal-hal inilah yang menimbulkan masalah bagi para peneliti, tidak hanya pada teknik tidak langsung, tetapi juga pada hampir semua peneliti psikologi. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian materi tentang konsep sikap pengantar psikologi umum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada sedikit pantun nih untuk teman-teman semuanya. Hari Kamis tanggal 10, hai teman-teman yang nonton video ini, kalian manis dan lucu. Pak Fikri pergi menasik haji di Saudi Arabia. Belajar psikologi memang asik, konsep sikap materinya. Thank you for watching. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.